berubah, ada hormon estrogen pada anak remaja yang perempuan sehingga mereka menstruasi, kemudian muncul tanda-tanda organ reproduksi yang sekunder, misalnya payudara mulai membesar, kemudian bentuk tubuh mulai terlihat, itu untuk anak-anak perempuan, itu menandakan estrogen yang meningkat. Sedangkan pada anak laki-laki, muncul jakun, muncul bulu-bulu yang semula tidak ada, gitu, bulu jambang, kemudian ketiak, kemudian rambut kemaluan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tanda-tanda yang akhirnya menolong kita untuk kita bisa membedakan laki-laki dan perempuan. Tetapi kita sepakatlah ya, bahwa Tuhan menciptakan hanya laki-laki dan perempuan. Tetapi di realitanya ada banyak hal yang terjadi dan yang membuat perubahan-perubahan yang tentu kita mesti mengambil sikap. Nah, apa hubungannya dengan cantik alami? Karena berhubungan dengan hormonal, Bapak Ibu. Kalau kita bercerita, kemarin ada yang tanya begini, dokter, kalau perempuan itu nggak punya testosteron ya? Punya. Kalau laki-laki itu nggak punya estrogen ya? Punya, tapi jumlahnya sedikit. Ya, jumlahnya sedikit, sehingga ketika anak perempuan itu sudah mulai remaja, itu ya kulitnya menjadi lembut, kemudian terjadi perubahan-perubahan, itu adalah karena hormon estrogen. Hormon estrogen ini terdiri dari komposisinya adalah terdiri dari lemak. Sehingga kemarin saya mengatakan, saya lupa ya kapan saya berbicara, bahwa jangan takut dengan lemak. Sorry. Iya Bapak Ibu, ketika kita memikirkan bahwa kulit kita itu kulit wajah dan kulit tangan, kulit kaki, kulit perut berbeda-beda, maka kita juga akan memperlakukan wajah sedemikian rupa seperti kita memperlakukan kulit wajah yang seharusnya, seperti itu ya. Dan terulum kita, terutama nanti kita bahas dua hal ya, yaitu cleansing dan tonernya adalah terdiri dari botanical dan mineral compound. Jadi yang kemarin saya juga udah bahas bahwa terdiri dari pengawet yang alami, tidak ada talat, tidak ada paraben, tidak ada sulfat, yang saya sudah share bahwa ini semuanya sangat membahayakan tubuh kita ya, sangat aman dan efektif, ingredient yang efektif yang benar-benar di-create sedemikian rupa sehingga misalnya vitamin C yang larut air ternyata dia bisa larut lemak seperti itu ya, sehingga dia mempenetrasi di kulit kita dengan baik, dengan efektif. Itu yang disebut effective ingredient. Nah, bahan-bahan dasarnya kita sudah kenal lah ya, bahwa kita itu memiliki ciri khas bahwa bahan-bahan di dalam produk sinergi itu adalah bahan-bahan alam, ekstrak tanaman, buah, gandum, biji-bijian, alga, dan ragi. Nah, kalau kita berbicara ragi, itu adalah berbicara tentang makhluk hidup yang sangat kecil, yang tidak kelihatan, yang kalau kita berbicara tentang ragi adalah proses fermentasi. Nah, di dalam tubuh kita itu juga terjadi proses fermentasi, Bapak Ibu. Fermentasi di dalam tubuh kita itu ada di saluran cerna. Salah satunya yang terbesar itu di saluran cerna. Sehingga apa yang muncul di wajah itu juga sangat dipengaruhi oleh kesehatan saluran cerna kita. Nah, bukan berarti ragi yang dari luar terus membuat fermentasi, enggak ya. Tetapi bakteri-bakteri yang di dalam usus kita itu mengandung memiliki tugas untuk memfermentasi makanan yang masuk supaya terserap dengan baik, yang berguna. Kalau yang tidak berguna adalah keluar. Nah, itulah korelasi antara bahan alam yang ada di luar dan bahan alam yang ada di tubuh kita. Itu mempunyai relasi dan komunikasi yang sangat baik, sehingga benar-benar dibutuhkan antara bahan alam di luar dan di dalam itu menjadi klop gitu ya. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika kita makan makanan yang sehat dan terjadi fermentasi yang baik di perut kita,
tetapi kita memakai bahan-bahan kosmetik yang bukan organik. Pasti tabrakan. Oh, kelihatannya tadi saya mengatakan bersih, pasti sehat, belum tentu. Ini yang saya maksud, bersih itu belum tentu sehat. Tapi kalau sehat itu pasti bersih. Kalau sehat tidak bersih, berarti kita mesti bertanya, ada sesuatu. Nah, nanti di slide terakhir saya akan memberikan tips yang mungkin udah sehat sih, makan juga udah sehat, tetapi kok masih belum bersih ya? Ada apa? Nah, itu mungkin ada hal-hal yang tersembunyi yang tidak kita tahu. Nah, nanti ada tips yang apa saya akan bagikan ke Bapak Ibu sekalian. Kemudian antioksidan, kita tahu antioksidan adalah yang melawan radikal bebas. Antioksidan adalah sesuatu yang menghambat oksidasi. Nah, contoh paling mudah oksidasi itu adalah ketika kita mengiris apel lalu ditaruh di meja, maka terjadi hitam. Tetapi kalau apel dikucurin perasan jeruk nipis, oksidasinya terhambat. Nah, contohnya seperti itu. Sehingga ketika kita mengkonsumsi antioksidan, ketika kita memakai antioksidan, maka kerusakan itu dihambat, bahkan diperbaiki. Ini sangat menarik Bapak Ibu. Karena apa? Karena program yang dipakai dengan teknologi tinggi ini sebenarnya adalah mimesis atau merupakan meniru alam yang sudah ada, meniru alam yang sudah terjadi, di-create sedemikian rupa sehingga terjadi peremajaan. Seperti tadi saya ceritakan apel dan jeruk nipis. Kemudian enzim pembawa sinyal perbaikan. Nah, kalau kita berbicara tentang sinyal, itu otomatis akan terkait dengan tanda ya, sinyal atau sign. Sign yang memberikan tanda-tanda bahwa terjadi kerusakan. Nah, tubuh kita itu punya sign yang sangat powerful adalah hormon kortisol yang dikeluarkan oleh kelenjar adrenal. Itu adalah hormon yang luar biasa yang memberikan sinyal. Nah, ternyata di bahan-bahan dasar ini mengandung enzim pembawa sinyal perbaikan. Otomatis kalau misalnya perbaikan berarti ada sinyal yang ngasih tahu di sini rusak gitu kan. Di sini rusak berarti ini ada perbaikan. Nah, kerusakan ini Bapak Ibu disebut inflamasi atau peradangan. Di mana inflamasi ini adalah yang yang kasih tahu itu hormon kortisol atau hormon stres seperti itu. Nah, ketika kita stres, maka enzim pembawa sinyal itu tahu, akhirnya dia memperbaiki. Kemudian teknologi probiotik. Kita kenal probiotik adalah sesuatu yang mendukung pekerjaan dari bakteri baik kita atau flora normal. Flora normal atau bakteri baik di dalam tubuh kita itu paling banyak di saluran cerna. Dan yang paling luas ada di kulit. Seluruh kulit kita itu mengandung bakteri baik gitu ya, yang memerlukan probiotik. Nah, ini waktu saya membaca ingredient dari Trilum ini sangat menarik ya, karena ini alam sekali itu, alamiah sekali, sehingga matching aja gitu. Ketika tubuh kita organik, maka sesuatu yang organik akan masuk ke tubuh kita. Nah, memang merancang kembali peremajaan alami kulit Anda. Analogi tadi apel dan perasan jeruk nipis bisa diterima ya, karena itu yang bisa kita lihat seperti itu. Dan itu tanpa rekayasa, karena itu adalah proses biokimia antar bahan alam yang memang nyata seperti itu. Jadi radikal bebas atau oksidasi karena udara dihambat oleh perasan jeruk nipis yang mengandung vitamin C. Nah, di dalam cleansing kita juga demikian. Nah, kita akan lihat video ya Bapak Ibu ya. Sorry, sepertinya saya harus setting sebentar Bapak Ibu.
Iya, yaitu refresh. Kita merefresh saja tentang Trulum dan kita masuk ke cleansing gel yang sudah biasa memakai akan merasakan seperti apa rasanya gitu ya. Dan kita tahu bahwa adalah pembersih all-in-one yang menyegarkan sebagai langkah pertama dalam rangkaian perawatan kulit Anda. Bapak Ibu, sesuatu yang bersih, sesuatu yang apa ya, siap untuk menerima uh, step berikutnya adalah sesuatu yang harus disiapkan gitu ya. Kebersihan itu menjadi yang utama ketika kita melakukan apapun, termasuk untuk merawat wajah. Jangan lupa, walaupun kita sudah memakai cleansing, kulit kita mesti cuci tangan dulu. Jangan menambah tugas cleansing ini untuk membersihkan tangan kita, ya. Ingat-ingat itu. Jadi mungkin kalau sekarang kita masa pandemi udah biasa cuci tangan gitu, udah lah ya. Tetapi kadang-kadang kita suka lupa. Nah ini jangan lupa, cuci tangan itu yang nomor satu untuk menyiapkan cleansing gel itu bisa apa ya, bisa teraplikasi dengan baik ya. Nah ini cara pemakaian setelah berbusa di tangan yang dilembabkan, pijat perlahan di wajah dan leher yang lembab, bilas dengan air hangat, gunakan pagi dan sore hari. Itu hal yang sederhana, hal yang sudah biasa yang Bapak Ibu lakukan dan akan menyegarkan karena ternyata memang kandungan di dalam cleansing gel ini sangat baik seperti itu ya, membersihkan, namanya juga cleansing gitu kan, membersihkan kulit dengan lembut sehingga kulit tampak cerah dan halus, menghilangkan sisa-sisa riasan dan bahan-bahan yang dapat mengiritasi kulit. Nah, ngomong tentang riasan, Bapak Ibu sudah masih memakai nggak riasan-riasan yang mengandung sulfat, yang mengandung talat? Tolong ya kalau misalnya mau membeli dibuka, dilihat ingredientnya supaya kita selaras antara apa yang kita makan dan apa yang kita pakai. Membersihkan pori-pori untuk warna kulit yang lebih cerah gitu ya, supaya cerah tadi Bapak Ibu, tidak yang hitam jadi putih, enggak lah ya, tetap ya coklat ya tetap coklat tapi lebih cerah seperti itu. Dapat mendukung pengelupasan kulit secara alami. Jadi tubuh kita itu memiliki sifat apoptosis atau memiliki sifat bunuh diri gitu ya. Bunuh diri itu adalah memang sudah naturnya gitu. Yang paling gampang kalau misalnya saya memberi contoh itu sel darah merah itu usianya 120 hari. Setelah itu ya dia akan menua dan berubah menjadi empedu seperti itu ya. Sel darah merah kita masuk ke dalam liver yang sudah tidak berguna. Dan kalau misalnya terjadi sesuatu ya, terjadi perdarahan atau misalnya kita perempuan menstruasi setiap bulan, maka pabrik sel darah kita atau sel darah kita di sumsum tulang juga udah bersiap-siap gitu. Oh ada yang hilang, berarti harus diproduksi. Itu apa ya, relasi yang atau percakapan yang sangat intens antara otak dan seluruh organ tubuh kita. Oleh karena itu di kulit pun juga demikian Bapak Ibu. Di kulit pun juga ada waktu-waktu untuk pengelupasan gitu. Pernah nggak Bapak Ibu kalau misalnya kulit dibiarkan terus kusam, terus tiba-tiba kita entah memakai apa atau kebetulan gitu ya, memakai sesuatu yang akhirnya kok cerah ya gitu. Kira-kira punya pengalaman nggak? Saya punya pengalaman waktu itu berasa nggak nyaman setelah memakai, waktu itu belum ada Trulum gitu ya, memakai jeruk nipis diperas gitu ya, lalu ditempelkan, wah celekit. Kita tahu jeruk nipis itu vitamin C kan, perih gitu. Sebentar, setelah itu cuci muka cerah gitu. Artinya sebenarnya bahan alam yang ada di sekitar kita itu juga sudah mencerahkan gitu. Apa ya, membuang kulit mati yang harusnya lepas tapi nggak lepas. Nah, menarik ya, karena memang ketika kita mencuci wajah tidak mengiritasi, yang sudah tua, yang sudah rusak atau tidak berguna dibuang, yang baru dimunculkan seperti itu. Nah, sesuai untuk berbagai jenis kulit, tentu ini Bapak Ibu mesti kenali ya. Kita mesti memakai seberapa banyak gitu ya. Kita tahu bahwa prinsip ini baik, tetapi kita mesti tahu jumlahnya seberapa sih yang harus kita pakai. Tentu jangan boros-boros juga lah ya. Bukan berarti terus hemat banget tuh enggak juga, tetapi kita bisa merasakan sebenarnya kebersihan wajah kita itu harus dibersihkan dengan cleansing ini berapa banyak.
Ini penting sekali Bapak Ibu, karena yang pertama kalau kebanyakan sia-sia. Terus yang kedua, kecuali jumlahnya, bagian mana saja yang dibersihkan gitu. Nah, kadang-kadang kalau ibu-ibu tuh mikirnya hemat aja ya, kalau sudah sampai wajahnya sudah dibersihkan, lehernya sudah dibersihkan, mana lagi gitu kan. Bisa juga di tangan ya, walaupun kulit tangan juga berbeda dengan kulit wajah, tentu hasilnya juga berbeda. Nah, ini kandungannya Bapak Ibu, kakaduplam ini adalah buah yang yang mengandung vitamin C tinggi, antioksidan, mencerahkan dan sintesa kolagen. Ini kalau misalnya kita melihat seperti ini aja saya sudah langsung waduh gitu ya. Bagus banget gitu. Ini yang sudah diekstrak gitu. Dan kalau misalnya ada yang segar pun juga kita bisa melihat bahwa betapa luar biasanya gitu ya. Vitamin C yang tinggi, kemudian antioksidan, efek pencerah, sintesa kolagen, antibakteri, mengurangi peradangan. Nah, ngomong-ngomong tentang vitamin C, Bapak Ibu, tadi pagi atau kemarin saya lupa. Nah, tadi pagi itu ada yang bertanya, vitamin C itu kalau panas hilang gitu. Betul ya? Pernah dengar ya Bapak Ibu? Dan saya ditanya, dokter, sebenarnya vitamin C itu bertahan sampai berapa derajat gitu. Nah, setelah saya cari-cari ternyata vitamin C itu tahan dengan 30 derajat. Bayangkan, pasti teknologi ini mempertahankan sterilisasi dengan baik, tetapi juga menjaga kadar vitamin C tetap ada. Nah, vitamin C ini yang kalau tadi ada apel dan jeruk nipis adalah antioksidan yang sangat baik. Tidak hanya untuk kulit, tapi secara keseluruhan adalah sangat baik untuk memperbaiki seluruh sel di dalam tubuh kita. Contoh soal, pada kasus demam berdarah. Demam berdarah itu Bapak Ibu, rusak selnya. Kalau secara tradisional, orang mengkonsumsi jus jambu biji misalnya. Kenapa jus jambu biji? Untuk menaikkan trombosit? Enggak. Jus jambu biji itu bekerjanya itu karena vitamin C-nya yang merevitalisasi sel kapiler-kapiler itu supaya enggak bocor. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kalau tubuh kita tidak ada sel beku darah, sel-sel itu jadi lepas semuanya, kapilernya menjadi renggang yang terjadi perdarahan sehingga terjadi mimisan dan sebagainya. Dan daun jambu biji pun juga vitamin C-nya sangat tinggi ketika ada kasus demam berdarah. Bahkan penelitian sudah dilakukan itu. Nah, bayangkan betapa powerful-nya vitamin C itu. Dia merupakan antioksidan, dia merevitalisasi sel dan memberikan kecerahan gitu ya. Akan ada ya suntik vitamin C dan sebagainya. Karena vitamin C itu adalah salah satu antioksidan selain vitamin A dan vitamin E. Kemudian sintesa kolagen. Kita tahu bahwa seiring berjalannya waktu, kolagen itu akan renggang ya. Tadinya rapat begini terus akan renggang. Dan kita tahu kolagen itu berasal dari asam amino. Seberapa banyak asam amino yang Bapak Ibu makan sehingga memberikan mengisi atau membentuk kolagen-kolagen itu. Tentu dengan seiring berjalannya waktu kita memiliki metabolisme yang terus-menerus turun gitu ya, terus-menerus turun maksudnya. Kemudian kakaduplam juga bersifat antibakteri. Artinya kalau kita memakainya maka akan menghambat terjadinya infeksi, ditambah lagi mengurangi peradangan. Ini adalah paduan yang serasi ya. Peradangan itu terjadi kalau ada bakteri. Kalaupun bakteri sudah masuk, maka dia juga akan mengcounternya. Kemudian ada olive oil dan coconut oil. Kita sudah mengenal ya minyak zaitun dan minyak kelapa, bahan yang alami yang sangat baik ketika diminum atau diaplikasikan di dalam di kulit ya. Kemudian fruktosa membersihkan dengan lembut tanpa mengiritasi. Kalau kita mencuci sesuatu, apalagi wajah terus teriritasi gitu ya, udah pernah Bapak Ibu sudah bayangkan ya, kalau iritasi itu kan pasti perih gitu ya. Kalau vitamin C-nya tidak misalnya vitamin C-nya dominan, maka perih yang tadi saya bilang. Ketika saya aplikasikan perasan jeruk nipis, perih, celkit. Tapi ternyata ada antinya. Di sini ada coconut oil dan olive oil yang menghambat
iritasi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi tetraheksil desil ascorbat adalah vitamin C yang larut lemak. Vitamin C adalah larut air kan ya. Vitamin A, D, E, K adalah vitamin yang larut lemak, sedang vitamin C adalah larut air, vitamin B larut air. Tapi dengan teknologi tinggi, vitamin C dibuat larut lemak. Karena kulit kita ini adalah lapisannya adalah sel-sel lemak dan air. Jadi perpaduan lemak dan air yang tidak ketemu itu dibuat menjadi sebuah sebuah ikatan yang sangat baik sehingga masuk ke dalam kulit. Daya penetrasi yang baik ke kulit mensintesa kolagen dan mencerahkan kulit. Nah, ini ya tocopherol atau mengandung vitamin E, ya dia sekali lagi sudah saya sebutkan tadi antioksidan, pelembab alami, anti peradangan dan anti aging. Ini gambarannya ya. Jadi ini kerusakan sel, lalu ini regenerasinya. Ya, ini adalah sel-sel kulit muda, ini kulit tua. Jadi renggang ya kolagennya ini Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah memakai cleansing dan merasa kenyal ya prosesnya seperti ini. Nah, kita masuk ke hydrating toner. Buat apa ini hydrating toner ya? Hidrasi itu memberikan cairan ya. Rehidrasi. Orang yang dehidrasi. D itu turun, dehidrasi itu apa ya? Air. Jadi kekurangan air. Rehidrasi itu memberikan air gitu, hydrate ya. Jadi hydrating toner adalah ton itu tonus itu kekuatan ya, memberikan kekuatan. Jadi tidak hanya hidrasi doang, tidak hanya memberikan pengairan saja gitu ya. Kalau dalam dunia pertanian tidak dia diberikan pengairan, tapi kekuatan, air yang memberikan kekuatan, membersihkan dan menyiapkan kulit untuk secara efisien menyerap bahan-bahan penyusun yang dijumpai pada rangkaian perawatan kulit rulum gitu. Dan tuangkan secukupnya pada kapas dan usapkan secara merata pada wajah dan leher, biarkan meresap, gunakan pagi dan sore hari. Nah, ini adalah cairan yang tidak sekedar cairan seperti itu, karena di dalam proses penyiapan, tadi saya mengatakan penyiapan lahan, kalau Bapak Ibu suka menanam, kalau sebelum kita menanam kita mesti siapkan lahan dulu kan ya. Kita bersihkan gulma-gulmanya, gulma juga ada yang baik, tetapi kita pisahkan kotoran-kotorannya dan baru ditanam. Ketika mengaplikasikan itu pun, kita juga tetap harus evaluasi, betul sudah bersih atau belum, karena kalau misalnya belum kan sayang, jadi tidak efektif, seperti itu. Manfaatnya meningkatkan kelembapan. Kita tahu bahwa tubuh kita itu terdiri dari air sebanyak 70-80%. Bayangkan kalau kita tidak terhidrasi. Bapak Ibu, kalau misalnya ada klien Bapak Ibu bercerita bahwa belum merasakan manfaat cleansing dan hydrating toner, tolong dicek ya. Tolong dicek, tanyakan seberapa banyak dia minum ya. Karena tidak mungkin cairan yang sedikit ditaruh di wajah terus menyegarkan seluruh badan, tidak mungkin. Jadi hydrating ini juga tetap disupport dari apa yang kita minum ya. Sebentar ya Bapak Ibu, ada psikomo nih. Ya, mudah-mudahan habis ini nggak ada yang protes. Dokter, siarannya terputus-putus karena ada psikomo. Harap maklum ya, karena work from home, tidak di studio. Mudah-mudahan situasi ini sudah lewat sehingga presentasi ini menjadi lebih nyaman lagi. Tapi it's okay. Harap kita kembali ke isinya. Isi seminarnya lebih penting daripada psikomo ya. Kemudian manfaatnya meningkatkan kelembapan, kemudian non-astringent dan lembut, menjaga bioma kulit yang sehat. Nah, bioma itu tadi yang saya maksud.
bakteri baik atau flora normal, Bapak Ibu. Ya, jadi sangat alami menjaga bakteri baik sehingga tidak berubah situasi atau pH kulit kita itu tidak berubah. pH balancing untuk kesehatan lemak kulit, menstabilkan kulit dengan menginduksi respon alami kulit. Jadi sebenarnya tadi saya dari awal mengatakan bahwa Trulum ini tools yang membantu untuk memunculkan kecantikan atau kesehatan kulit kita gitu ya. Jadi ketika tools ini pas dipakai, maka kesehatan kulit kita itu muncul seperti itu. Ya, ini adalah kandungan dari hydrating toner. Ya, ekstrak alga merah sebagai emolin. Emolin itu pelembut ya, melindungi kulit yang melembabkan tanpa kesan berminyak. Kalau kita memakai sesuatu yang berminyak itu kan apa namanya kayak glowingnya kebablasan gitu. Jadi kayak bersinar-sinar tetapi berminyak seperti itu. Kemudian ekstrak karbit dan daun jojoba merupakan antioksidan, meningkatkan kelembaban juga, dan dehydrating ini banyak unsur yang melembabkan ya. Ekstrak oat kaya kandungan avenatramid yang merupakan senyawa unik anti iritasi. Keren ya. Jadi ada anti iritasi yang berasal dari bahan alam yang menolong supaya sudah dijaga peradangannya, bakteri juga sudah dihalang-halangi. Kemudian kalaupun sudah ada bakteri, sudah ada peradangan, ternyata ada zat yang berefek anti iritasi. Jadi kalaupun sudah radang, kalaupun ada bakteri, jadi tidak iritasi, jadi nggak perih seperti itu ya. Kemudian ekstrak buah semangka, apel, dan lentil menyediakan asam amino. Nah ini yang membentuk bahan dasar dari kolagen. Tentu ini tidak langsung jadi kolagen, enggak ya, itu by proses seperti itu. Nah ini beberapa kali saya sudah tayangkan ya tentang tentang bagaimana massage atau bukan massage, entah mencuci atau kita memang pengen massage seperti itu ya, kita pengen tenang seperti itu karena ini adalah stress release. Bapak Ibu kalau menikmati membersihkan wajah walaupun sesibuk apapun, ketika Bapak Ibu benar-benar menikmati membersihkan wajah itu kita sedang stress release, melepaskan stres gitu ya. Jadi benar-benar yang kita nikmati karena ternyata pijatan-pijatan di wajah itu betul-betul bisa menenangkan. Bahkan nanti di slide berikutnya akan bermanfaat yang lainnya seperti itu ya. Jangan lupa untuk membersihkan di leher itu ke atas, kemudian naik ke atas. Kemudian kalau misalnya, aduh kok mau flu-flu ya, pencet aja di sini gitu ya. Walaupun sambil membersihkan, pencet di sini Bapak Ibu. Jangan lupa mencetnya itu sampai ujung kukunya putih sepertiganya ya. Di mana nih? Nah, sepertiga. Jadi kalau pas dipencet itu ada kelihatan kan ya? Coba dipencet itu. Nah, tekanannya seperti itu. Jangan sampai sakit sekali ya. Tetapi kita bisa merasakan manfaatnya, dipencet bisa sampai 30 kali. Kalau misalkan lagi flu seperti itu ya di depan meja rias sambil memakai hydrating toner, kita bisa pencet-pencet seperti itu ya. Ada titik-titik tertentu yang juga bisa membantu kita untuk stress release. Jadi seger sekali rasanya kalau sudah melakukan perawatan wajah. Nah, ini ada zat lagi yang sangat baik, endonuklease type enzyme yang sangat baik untuk meningkatkan respon pemulihan alami kulit terhadap sinar UV dan membantu memperbaiki kerusakan DNA akibat paparan sinar matahari. Jadi ketika kita terpapar matahari, kena asap, entah asap itu asap polusi atau polusi di jalan gitu ya, atau asap kalau mungkin kita nggak pernah pergi tapi mungkin ada bakar-bakaran gitu ya, itu akan mempengaruhi kulit sehingga akan mempengaruhi DNA. Maka enzim ini meningkatkan respon pemulihan alami, jadi merevitalisasi sel lagi seperti itu ya, dan memperbaiki kerusakan DNA apalagi terkena paparan sinar matahari.
Baik, berikutnya. Nah, ini ya Bapak Ibu yang tadi saya bilang bahwa kalau ini kok nggak ada hubungannya sama wajah gitu ya. Maksudnya begini, kenapa tadi saya di awal bahwa saya ada sesuatu yang saya ingin bagikan adalah ketika kita sendiri atau anak kita atau siapapun yang menggunakan trulum dan belum ada efeknya, jangan-jangan ada sesuatu yang masih belum terselesaikan. Nah, salah satu dari banyak masalah adalah jerawat. Adalah gangguan pada kulit yang diakibatkan oleh produksi minyak atau sebum yang berlebih sehingga menyebabkan peradangan serta penyumbatan pada pori-pori kulit. Peradangan ditandai dengan munculnya benjolan kecil yang kadang berisi nanah. Kadang-kadang bisa dong terjadi seperti itu ya. Kita bisa cerita baik. Aku baik kok pakai cleansing gel. Aku baik kok dengan hydrating toner. Terus kalau yang belum baik gimana? Kita mau paksain? Enggak dong. Kita mesti cari solusinya. Kira-kira apa ya? Nah, pijatan-pijatan tadi misalnya di sini, kalau nggak salah nanti slide satunya lagi ada ya. Itu juga sangat membantu Bapak Ibu. Ketika stresnya rilis atau dilepaskan itu akan membantu sekali. Karena kalau misalnya kita tegang, itu kan bisa bayangkan ya Bapak Ibu ya, kalau kita tegang itu kan inti mengkerut, itu pembuluh darah menyempit semuanya, sehingga oksigenasi tidak sampai di kulit seperti itu. Maka yang terjadi adalah nggak dapat nutrisi seperti itu. Nah, kalau misalnya udah nih aku sudah membersihkan nih, tapi kok masih ada, ini yang Bapak Ibu bisa lakukan. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah bisa acupressure udah tahu lah ya. Saya juga bukan ahli acupressure, tapi saya belajar bagaimana ada titik jauh. Kalau titik dekat kan ada di wajah kan ya, ada di sini, misalnya ada titik-titik tertentu yang saya tidak hafal tapi tahu aja, oh ini di sini ada, di sini ada. Nah, ini ada titik heku ya. Bapak Ibu yang tahu acupressure kalau salah saya tolong dikoreksi. Yaitu titik punggung tangan sisi luar di tengah tulang metakarpal kedua, kaset mengatasi gangguan di wajah. Jadi hook point itu kalau misalnya Bapak Ibu bisa seperti ini, jadi ditekuk gitu ya, ini ditekuk lalu di sini ada seperti gunung nih. Nah ini lalu dipencet. Nah ini adalah cara mencetnya itu seperti tadi, sampai kelihatan sepertiga kuku kita putih. Nah, itu ternyata itu tidak hanya untuk mengatasi gangguan di wajah Bapak Ibu, untuk banyak hal gitu ya, untuk menyeri kepala gitu. Dan salah satunya adalah titik heku ini untuk mengatasi gangguan di wajah. Misalnya seperti sebum tadi jerawat gitu ya. Karena satu titik akupunktur itu fungsinya banyak sekali. Kemudian ada SP6 atau San Yin Ziao, gimana sih bacanya, saya nggak tahu baca pastinya, itu nggak tahu ya, atau SP6 itu adalah di atas mata kaki bagian dalam ya. Mata kaki itu kan ada di dalam dan luar ya, bagian medial kalau bahasa kedokterannya. Nah itu 3 cun itu seperti 4 jari di atas mata kaki, kemudian dipencet di situ yang tengah, itu mengeluarkan lembab. Lembab itu nggak sama dengan kelembapan kulit, bukan seperti itu ya, tapi mengeluarkan lembab karena tersumbatnya pori-pori. Kemudian LR3 atau Taichung, letak titik antara jempol kaki dan kedua, dan kelihatan kan mengeluarkan lembab juga. Jadi kalau misalnya jempol kaki kita dan jari sebelahnya itu tarik mundur, nah ada cekungan di situ. Ini Bapak Ibu, ini titik favorit saya kalau mau tidur, karena titik Taichung ini sangat membantu kita untuk bisa lelap tidur. Kurang tidur itu lebih berbahaya daripada kurang makan, betul nggak Bapak Ibu? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nggak makan 1 minggu tapi minum dan tidur, itu bisa hidup daripada Bapak Ibu makan nggak tidur 1 minggu, sudah bakal siap goodbye gitu ya. Sehingga tidur itu sangat penting. Hati-hati untuk orang-orang atau Bapak Ibu yang suka begadang, itu daya tahan tubuhnya pasti cepat sekali drop dibanding dengan orang-orang yang puasa tapi tidur. Itu akan berbeda sekali. Nah, titik Taichung ini sangat baik
di apa ya, dimanfaatkan gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu sekarang mencet titik-titik itu rasanya lebih nyaman, lebih segar juga akhirnya gitu. Saya pernah punya pengalaman sangat menyakitkan sih sebenarnya, sangat tidak enak. Punggung saya itu hampir setiap hari tidak pernah enak gitu, dan sangat bayangkan Bapak Ibu setiap hari kan kita bergerak ya, setiap kali bergerak tidak enak, saya bingung mesti gimana. Lalu saya ketemu teman saya, akhirnya saya diakupunktur, salah satunya di situ. Waduh, saya teriak-teriak dah. Sakit sekali, tapi hanya 15 menit dan sembuh gitu. Dan sehingga kalau Bapak Ibu punya keterampilan akupressure, akupunktur itu baik sekali. Ya, mudah-mudahan nanti ini titik jauh, yaitu titik-titik yang tidak terkait dengan wajah gitu ya, istilahnya titik jauh yang bisa dipakai, Bapak Ibu bisa sarankan atau Bapak Ibu bisa praktekkan. Ini biasanya kalau di-apply ke anak-anak remaja ya, yang tadi saya bilang bahwa fluktuasi hormonal itu masih belum stabil. Itu bisa diaplikasikan kepada anak-anak remaja. Gampang kan ya? Di tangan. Dua-duanya ya, kanan dan kiri ya Bapak Ibu ya, supaya lebih lebih pas seperti itu, tangan. Kemudian SP6 tadi di kaki, mata kaki ke atas bagian dalam, sama taicong atau di punggung kaki di antara jempol dan jari tengah. Nah ini dia Bapak Ibu titik relaks penting wajah ya. Jadi ini ya yang tadi saya bilang stress release untuk wajah itu bisa dilakukan memakai teknik tadi Bapak Ibu. Yang pertama sebenarnya memakai ujung jari kita. Bisa di tapping gitu ya, bisa 2, bisa juga 1. Misalnya yang menenangkan itu ya, sensasi menenangkan di sini. Kadang-kadang kita nggak sadar sih, bahasa tubuh kita itu kalau misalnya pusing itu kan suka begini ya, suka begini gitu ya. Oh ternyata ini kadang-kadang nggak sadar, tapi ternyata di situ adalah titik yang cukup efektif untuk menenangkan gitu ya. Kemudian ya, tadi saya bilang ya, beberapa detik dengan sedikit tekanan kuat, tetapi tekanan kuatnya itu ya yang paling gampang itu kita mengukur kuku kita itu putihnya sepertiga gitu ya. Ya nanti bisa dipelajari lagi ya ini, dan bisa menolong kita untuk kalau mata lelah ya, waktu itu kan saya juga sudah sharing tentang senam mata seperti itu ya. Ya, oke. Nanti bisa dipraktekkan Bapak Ibu ya, dan kalau misalnya Bapak Ibu yang lebih terampil, yang sudah biasa, bisa dikembangkan sendiri. Ya, ternyata presentasi saya sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Saya akan lihat